Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Ninda. Terima kasih ya sudah berkunjung ke channel aku. Sekarang kita lagi ada di Spanyol. Yeay! Sebenarnya ini nggak dingin, cuacanya cerah dan hangat juga. Sengaja pakai hoodie, soalnya masih pakai baju, masih pakai baju tidur, jadi biar lebih ya lebih nyaman aja teman-teman ngelihatnya. Nah, teman-teman, sekarang kita lagi ada di Spanyol nih. Ini sudah hari ketiga kita berada di sini. Sebenarnya kemarin tuh males mau buat video. Karena memang karena baru datang ke sini, kemudian ya namanya masih baru kan, masih seneng ngelihat sana, ngelihat sini. Aduh, heboh gitu kan, ngelihat sesuatu yang baru, negara yang baru, dan kadang-kadang aduh, ngevlog nggak ya, buat video nggak ya. Tapi tadi pagi tuh nerima banyak, ada 3 DM dari teman aku yang di Indonesia, karena aku sharing juga di Instagram. Kemudian temen aku bilang, buat aja video katanya, siapa tahu, bukan siapa tahu sih, tapi memang mereka membutuhkan informasi, mereka pengen tahu ada apa aja sih di sini. Mungkin juga aku berpikir, sepertinya kayaknya harus buat juga. Soalnya kenapa? Soalnya mungkin bermanfaat buat teman-teman yang mungkin berpikiran, oh pengen ya pindah ke Spanyol, gimana sih kehidupan di Spanyol, bagaimana sih. Soalnya kita tinggal di sini adalah benar-benar real Spanish, benar-benar real Spanyol, di bukan kota sih, di desa yang benar-benar Spanyol banget deh pokoknya. Gimana sih perasaan tinggal di sini? Jadi aku pikir nggak ada salahnya untuk berbagi, dan aduh lumayan panas, nggak ada salahnya untuk berbagi. Jadi nanti aku bakal bakal sharing pengalaman lebih banyak lagi. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosan, mudah-mudahan teman-teman bisa terhibur, dan saksikan terus ya. Terima kasih banyak. Oh ya, ini juga penting banget. Aku nerima banyak sekali pertanyaan. Kan rumah kita ini di tengah-tengah hutan. Teman-teman saudara tuh banyak yang tanya. Mereka tanya seperti ini, nggak takut ya di sana, nggak takut hantu, nggak takut apa. Teman-teman, percaya nggak percaya, selama aku di sini, begitupun di UK ya, selama aku di UK dan terutama di sini, sedikit pun nggak ada perasaan takut dengan hantu. Mungkin spirit of hantunya tuh di sini tuh agak sedikit nggak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia teman-teman, aku nutup pintu pagar aja kadang-kadang minta dianterin. Apalagi kalau misalnya aku nginep di rumah bibi aku yang di Bogor, ya Allah itu kita kencing pun rame-rame kadang-kadang karena takut. Di sini aku maghrib kadang-kadang ke bawah, ke hutan bawah, itu ngambil, misalnya ngambil daun 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 apa sih namanya tuh, pokoknya daun-daunan, daun pisang, daun apalah untuk masak. Aku maghrib-maghrib jalan sendiri ke sana, nggak takut sama sekali. Atau malam aku tidur sendiri, kan malam tuh kalau misalnya berangkat tidur tuh aku lebih duluan ngantuk, jadi aku suka tidur duluan di ujung kamar sebelah sana, sama sekali nggak ngantuk. Karena Simon kan biasanya nggak langsung tidur ya, dia main laptop dulu dan lain sebagainya, nanti baru dia nyusul. Jadi di ujung sana sendirian, nggak takut sama sekali. Malam-malam aku nutup pintu gerbang sendiri, tidak takut sama sekali. Karena memang takut hantunya tuh yang, ya gimana ya, nggak takut gitu loh. Agak aneh juga, apa karena di Indonesia hantunya dimanja jadinya agak sedikit ngelunjak atau gimana, nggak ngerti juga. Tapi memang spirit of hantunya tuh di sini agak agak berkurang teman-teman. Apalagi ya, itu sih pertanyaan banyak sekali dari teman-teman, nggak takut ya, gimana ada hantu apa segala macam. Di sini bener-bener sama sekali nggak ada rasa takut terhadap hantu sejauh ini ya, sejauh, mudah-mudahan kedepannya juga jangan. uh, Ternyata aku tahu satu hal, ternyata hantu semakin ditakutin, semakin dimanja, dia tuh semakin kayak kayak sombong gitu loh. Maksud tuh kayak bukan sombong, kayak kayak malah ngejailin, malah memberikan rasa takut ke kita. Mungkin karena Simon juga kan nggak takut hal-hal yang seperti itu ya, jadi kebawa ke akunya juga nggak takut. Jadi memang sejauh ini nggak ada rasa takut terhadap hantu. Mudah-mudahan jangan ngelihat apa-apa, kita bersahabat ya. Aku pendatang, aku dari Bali, polos, hantu-hantu mohon dijaga ya. Mudah-mudahan
kedepannya juga baik-baik saja. Nah, aku udah bilang belum ya, kita ini tinggal di tanah seluas, oh aku udah cerita kan, tanah seluas 1,2 hektar. Rata-rata pohon-pohon di sini itu Simon yang tanam. Kita ada mangga, kemudian ada buah tin, ada buah anggur, ada buah em, delima, buah banana, buah pisang, kemudian ada buah yang apa yang orange itu, buah lemon juga ada, kacang-kacangan juga ada di atas sana kemarin aku lihat. Kemudian ada buah apa lagi ya? Rempah-rempah juga, tapi kayak semacam cabe kayak gitu, tidak tumbuh dengan baik. Sebenarnya tumbuh dengan baik, cuman karena nggak ada yang ngurus, jadinya aku lihat kemarin tuh, oh nggak seperti yang diurus gitu loh. Kemudian apalagi alpokat, iya alpokat sebelah sana juga banyak, ini sepanjang jalan ini alpokat. Jadi rata-rata semua tanaman ditanam sama Simon dari beberapa tahun yang lalu. Karena kita tinggal di UK, jadinya tidak terurus dengan baik teman-teman. Di sini memang ada orang lokal yang ngurusin, cuman namanya sama orang kan beda sama tangan yang punya ya. Kok sama Simon kan diurus, dirawat dengan baik. Terus apalagi ya, untuk masalah harga nanti aku tanya deh sama Simon, takut salah. Takut salah. Tapi yang pasti harganya nggak semahal di UK. Di UK tahu sendiri, satu flat kecil aja tuh bisa miliaran, dan mahal banget. Untuk jangankan satu flat gitu ya, kayaknya satu kamar pun di UK tuh bisa nembus miliaran kan. Di sana tuh memang aduh luar biasa. Harganya tidak semahal di UK. Iklimnya hangat pada apalagi musim panas ya, panas banget. Kalau di UK kan meskipun musim panas tapi nggak ini ya, nggak apa sih namanya tuh, nggak konstan gitu. Kadang 3 hari panas, 3 hari lagi hujan dingin, 3 hari panas, 3 hari itu ya seperti itu. Tapi di sini dari 3 hari yang lalu di sini panas terus teman-teman. Panas, malam memang agak sedikit dingin, tapi tidak begitu dingin seperti di UK. Jadi suasananya juga tenang. Nanti aku bakal ajak teman-teman juga ke kota, berapa jam kita ke kota dan lain sebagainya, belanja dan sebagainya. Apalagi ya, kayaknya cuma segini dulu teman-teman. Nanti aku ngasih informasi lebih di video-video selanjutnya. Jadi video span ini nggak satu video, jadi ada to be continue. Semoga teman-teman senang, semoga teman-teman terhibur. Oke, aku mau bersihin kolam dulu. Mudah-mudahan hari ini udah bisa renang, soalnya dari 3 hari yang lalu diisi kan dari selang itu, tapi masih belum terisi penuh. Aduh, padahal pengen banget cepet-cepet renang. Oke teman-teman, ikutin aku terus ya. Terima kasih. Seperti ini suasana dan perjalanan kita menuju ke rumah. Ya, sebelah sana ada banyak rumah, banyak hotel-hotel. Wah, asik. Bentar lagi kita nyampe. Sekarang aku sama suami lagi di Eroski Supermarket. Jadi kita kesini rencananya itu mau beli beberapa seafood, kemudian kita akan pergi lagi ke supermarket lainnya. Jadi sebelum ke rumah kita belanja dulu, biar nanti di rumah biar bisa lebih irit. Jadi nggak beli di luar terus, bisa masak. Nanti aku tunjukin ya ada apa aja, seafoodnya sesegar apa, seenak apa, sebanyak apa. Dia ngomong bahasa Spanyol.
Itu paha babi. Kalau di Indonesia kan ikan asin ya, tapi kalau di sini itu paha babi asin seperti ini. Harganya bermacam-macam, ada yang 500.000, ada yang sampai 2 sampai dengan 3 juta, tergantung dari umur dan kualitas dari babi itu katanya sih, tapi aku nggak konsumsi babi ya. Datang di Casa La Palmas. Yeay, teman-teman selamat datang ya. Ini rumah kami yang berada di Spanyol. Luas tanahnya itu sekitar 1,2 hektar. Jadi kita tinggal di tengah-tengah hutan dengan luas tanah 1,2 hektar. Saya membeli beberapa tahun yang lalu. Begini suasananya. Cuacanya adem tapi juga terik. Sini ada buat guguk. Ini rumah isinya tuh peralatan berkebun dan juga ada kayu-kayu bakar seperti ini. Jadi di musim dingin kita bisa membakar kayu seperti itu. Nah, begini suasananya teman-teman. Rumah ini adalah rumah palem ya, rumah palem. Nah, ini pohon-pohon seperti ini. Nah, ini suasananya teman-teman. Itu ke bawah ke kebun kami yang di bawah. Kami juga ada kebun di atas sana. Nanti kita lihat-lihat ya teman-teman ya. Nah, seperti ini suasananya teman-teman. Adem, tidak ada tetangga. Tidak ada yang ngegosip. Jadi seperti ini suasananya. Ini kita lagi ngisi air. Nah, seperti ini teman-teman suasananya. Video ini kita akan bagi ya, kita akan bagi beberapa segmen, cile, biar nggak terlalu panjang. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosan. Nanti kita sekarang lagi jalan-jalan di tanahnya kita yang ada di Spanyol. Jadi seperti ini, ada pohon anggur, avokat, terus ini apa ya, kesemek ya, semak atau apalah, terus jeruk juga seperti ini. Thank you. Thank you baby. Keep. Yes. Nanti kita masih ke atas lagi dan di bawah juga tanahnya kita yang ada di sini. Nah, ini pemandangan dari atas. Dari atas. Nah, itu rumah kami, teman-teman. Rumah kami. Kita lagi nyetel musik ya, kedengeran sampai ke sini karena saking sepi dan saking nggak ada orangnya. Itu salah satu jalan mau ke rumah kita. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah sana. Itu kan ada dua kayak pabrik gitu ya. Nah, itu tuh buat buah-buahan teman-teman. Jadi buah-buahan alpukat yang dikirim ke beberapa negara yang ada di Eropa, termasuk ke UK juga ya. Nah, itu water depositnya kita. Ini masih tanahnya kita juga sampai ke atas sana. Nanti di bawah mungkin besok baru kita bisa explore. Wow, suamiku banyak bawa buah. Jadi ini batasnya, batas lahannya kita. Ini water depositnya kita. Ini water depositnya kita. Lihat, suamiku udah, ya ampun. Be careful baby. Dia akan nunjukin apa ya? Airnya nggak jalan. Kita juga ada beberapa pohon anggur. Nah, sebelah sana ada anggur juga. Biasanya semen ditanamnya di sini ya. Jadi anggurnya tuh bisa sepanjang ini. Anggur hijau. Itu rumahnya kita sebelah sana. What? Xiaomi.
Oh, dia mau nunjukin yang tadi apa, pohon kacang-kacangan. Penasaran apa sih? Kacang apa sih? Show me, babe. They go brown, like they go brown. They go brown. Carrots. It tastes like chocolate. They go brown. Can we eat this? No, too young. Look, Too young. carrot, and then like. Ini kebun juga. Ini di samping rumah. Aku mau nunjukin. Nah, ini tangga ini. Ini alpukat ya. Ini tangga ini teman-teman. Ini Simon yang bangun sendiri. Tangga ini semuanya dia yang bangun. Ini menuju keluar. Jadi kalau misalnya kita nggak dari gerbang utama, bisa dari sini juga. Nah, ini dapur. Dapur. Itu kebun juga. Selamat pagi. Di hari yang berbeda. Enak banget udaranya. Aduh, tadi tuh kebangunnya tuh karena sebelah sana tuh ada kayak suara orang motong-motong kayu. Apakah illegal logging? Jadi Simon masih tidur. Begini suasananya, sepi di tengah pegunungan, suara-suara burung aja. Ini teman-teman sudah diisi dari pertama kita datang. Tapi lihat, masih segini juga. Memang kata Simon memerlukan waktu yang lama. Ini agak kotor bukan karena kotor apa ya, kotor daun-daun. Sebenarnya sudah kita bersihkan. Kemarin itu lagi dia apa sih namanya tuh, angin kencang. Jadi angin kencang tuh membawa dedaunan kering. Nanti kita bersihin lagi. Seperti ini suasananya teman-teman. Suasananya di tengah hutan, sepi. Nah, sebelah sana yang itu tuh sungai. Nah, teman-teman kelihatan nggak ya? Sebelah sini ini teman-teman, ini ada rumah besar-besar. Kata Simon pemiliknya itu adalah orang dari Rusia. Orang-orang kaya Rusia tuh di atas sebelah sana, atau dari ini ya, British yang punya. Nah, sebelah sana juga ada rumah. Tapi di sini itu nggak bisa sembarangan orang memiliki rumah. Bahkan di areanya kita ini sudah di stop teman-teman. Tidak boleh ada penjualan tanah lagi di sini. Karena apa? Karena memang mereka mau menjaga ya, biar gunungnya ini tetap asri, tetap terjaga. Jadi nggak semuanya dijadikan villa atau rumah. Makanya teman-teman bisa lihat kan, antara rumah satunya dan rumah yang lainnya nggak dempetan seperti itu. Itu kan masih hutan sebelah sana rumah, sebelah sana rumah. Dan itu kalau dari sini kan kelihatannya dekat, dan itu jauh teman-teman, jaraknya tuh jauh. Jaraknya jauh. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat sebelah sana, di atas sana itu ada rumah, itu baru terjual. Mereka udah mencoba jual, oleh sebelumnya itu sudah dijual beberapa tahun dan baru terjual. Sebelumnya itu yang punyanya orang dari Inggris tapi sudah tua. Sorry, bukan dari Inggris, orang Spanyol tapi sudah tua sebelah sana. Nah, karena sudah tua dijual lah. Sekarang itu yang punya orang Belanda. Yang punya itu orang Belanda. Jadi mereka tuh baru pindah, kata Simon. Tuh tetangganya kita. Jadi kalau misalnya mau ngantar sesuatu jauh banget ya kayaknya ya. Tetangganya naik atas gunung. Nah, seperti ini teman-teman. Itu kayaknya ada yang motong-motong kayu. Nanti kita juga coba. Nah, itu jalan utama ya teman-teman ya. Itu jalan utama, lihat betapa sepinya, nggak ada mobil, paling hanya 1-2 doang, sepi banget. Itu nanti deh kita coba jalan-jalan ke sana, tapi bukan hari ini, mungkin minggu depan kita jalan-jalan ke sungai itu. Nah, seperti ini. Oh ya teman-teman tahu nggak? Kita kan kalau ke pantai sebelah sana ya, hanya 10 menit aja. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau pergi ski, bermain salju, itu sebelah sana. Jadi deket banget. Jadi rumah kami ini di antara ski sebelah sana, salju yang benar-benar salju di balik sana, dan
sebelah sana pantai. Jadi 10 menit ke pantai, 1 jam ke tempat ski, bermain ski. Nanti bukan kunjungan kali ini ya, tapi kunjungan selanjutnya mungkin kita akan coba untuk bermain ski sebelah sana. Apa ya katanya Simon? Sierra La Vida atau apa pokoknya kayak gitu deh. Nanti kapan-kapan kita bakal review dan berkunjung ke sana. Aku mau ini dulu, mau bersihin kolam, kemudian mau nyiram tanaman. Soalnya apalagi yang di luar sana. Nanti kita lanjut lagi ya. Dah. Aku mau nyiram tanaman yang di depan sana. Jadi ini udah dibukain sama Simon. Kita ngambil ini. Oh ya, ini ada kayu-kayu buat musim dingin. Nanti biasanya kita bakar di dalam seperti itu. Tutup. Nanti kita isi dulu ini pakai air. Terus kita siram di depan sana. Karena selangnya nggak nyampe. Selain berkebun, aku juga biasanya membersihkan kolam renang. Jadi setiap hari kegiatannya adalah berkebun, bersih-bersih rumah, dan bersih-bersih kolam renang. Seperti ini, karena rumah sendiri jadi semangat aja dan seneng rasanya kalau misalnya ngelihat rumah kita bersih. Kami juga ada yang membantu untuk membersihkan kebun kami karena luas tanah kami 3 hektar. Jadinya kita menggunakan jasa orang-orang lokal di sini untuk membantu membersihkan serta mengairi perkebunan kami. Seperti itu teman-teman. Tapi untuk di dalam rumah tetap kami sendiri kok yang membersihkan. Meski kadang capek, tapi karena dilakukan dengan sukacita, jadinya bahagia aja teman-teman. Ya sekalian olahraga kali ya. Kita lagi buka puasa. Nah seperti ini. Aku padahal tadi udah ngambil daun pisang ya, tapi nggak dipakai sama Simon. Ya udah nggak apa-apa sih. Mari makan semuanya.